Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Kerinduanku berada dekat-Mu, Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan. Segala pujianku hanya untuk-Mu, Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam hidupku dan keluargaku, jemaat-Mu semua. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang heran, yang berdaulat, yang berkuasa selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan, Bapakku, Rajaku, Tuhanku, Allahku. Segala yang hebat ada pada-Mu, Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau, Tuhan. Terpujilah Engkau, Yesus. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau, Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidup.
hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau ya Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu ya Allahku. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di tengah-tengah keputusasaan hidup ini kita bisa bertanya-tanya dalam hati, apakah mujizat Tuhan itu masih ada? Apakah kuasa Tuhan itu masih berlaku di dalam kehidupanku, di dalam keluargaku, di dalam usaha atau pekerjaanku? Saudara, kita merasa bahwa sepertinya Tuhan itu tidak menolong kita. Nah, kita perlu untuk menformat ulang kembali pengertian kita atau persepsi kita tentang Tuhan. Dialah Allah yang maha besar, Dia yang empunya segala-galanya, Dia yang empunya mujizat itu. Dia Allah yang maha besar, maksud saya Dia Allah yang maha baik, Dia Allah yang maha pemurah. Dia mengerti dan peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dia sanggup dan Dia mau menolong pada saat kita datang berseru kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil. Nothing impossible to God. Saya ingin mengajak kita belajar satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33, demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dia berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di atas perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sampai di sini bacaan kita. Saudara,
kita tahu kisah ini, yaitu bahwa satu kali setelah Yesus bersama dengan murid-muridnya melayani satu kebangunan rohani besar-besaran. 5.000 orang itu mereka diberikan makan. Dan Alkitab tuh mencatat di kitab Injil yang lain bukan hanya 5.000, itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, setelah selesai pelayanan mereka, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk terlebih dahulu atau mendahului Yesus pergi naik perahu ke seberang ke arah Betsaida. Lalu Yesus juga menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Alkitab ini mencatat bahwa Yesus itu berdoa sampai semalam-malaman. Nah, saudara, di dalam perjalanan murid-murid Yesus naik perahu sampai beberapa mil jauhnya, itu mereka tiba-tiba itu diancam oleh gelombang angin sakal. Ya, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang itu. Mereka sangat ketakutan. Saya bisa membayangkan betapa seremnya, mengerikan, panik dan kacau. Sampai kira-kira jam 3 dini hari, Yesus itu datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Nah, mereka ini saking paniknya, saking takutnya, mereka sudah digoncang balikkan oleh gelombang angin itu. Mereka tidak bisa melihat Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang seharusnya Tuhan, mereka anggap itu hantu. Sampai Yesus itu ingin meneguhkan, ingin meyakinkan mereka, ini aku, tenanglah. Nah, dalam kesempatan itu Petrus punya satu ide yang cerdas. Nah, Petrus mengatakan, kalau itu engkau Yesus, suruh aku datang kepadamu. Apa respon dari Yesus? Segera, saudaraku, instantly Yesus katakan, come, datang. Dan di situ Petrus itu mengalami mujizat. Dia bisa berjalan di atas air, sebagaimana Yesus juga berjalan di atas air. Tetapi saudara, ayat 30 itu mengatakan bahwa dia tetap merasakan bahwa tiupan angin yang begitu keras itu, akhirnya Petrus itu jadi ragu, dia jadi takut. Nah, saat dia takut, seketika itu juga tenggelamlah dia. Untung Petrus itu masih berseru, dia berteriak, Yesus tolonglah aku. Dan Yesus segera menolong, gak pakai lama saudara, dituntunnya sampai mereka naik ke perahu dan setelah itu reda. Ya, setelah itu reda. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa ada satu pelajaran yang penting ya. Apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Kadang di dalam hidup ini kita bisa mengalami gelombang masalah yang terus-menerus silih berganti, tidak ada henti-hentinya, dan itu bukan masalah yang kecil, saudaraku. Masalah yang besar, masalah yang bisa menggoncangkan hidup kita, menggoncangkan masa depan kita, menggoncangkan ketenangan kita, saudaraku. Nah, walaupun mungkin saudara sudah berpuasa, sudah berdoa, sudah berseru kepada Tuhan, sudah nengking-nengking dah gitu permasalahan itu. Tetapi sepertinya masalah itu tetap terjadi, enggak berhenti, saudara. Apa maksudnya ini? Nah, ini ada satu rahasia yang kita perlu tahu, bahwa Tuhan ingin setiap saudara dan saya ketika menghadapi seperti itu, Tuhan ingin kita ini berjalan di atas gelombang masalah yang kita sedang hadapi, saudaraku. Asal kita harus pastikan hidup kita benar, hidup kita beres, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan itu pasti akan menyertai, dia pasti akan menguatkan kita, dia akan membela, dia akan memampukan kita dan menolong kita gitu ya. Ketika kita berjalan di atas gelombang masalah itu, saudaraku, saudara, dia bisa menjadikan kita ini mengalami kemenangan, mengalami terobosan. Kita bisa mengalahkan masalah itu, tetapi pertama kali kita harus mengalahkan ketakutan itu. Kita harus mengalahkan yang namanya kekhawatiran itu. Ini Petrus pada saat dia mengalami itu, dia tentunya takut juga. Tapi
ketika dia bertemu dengan Yesus itu hilang seketika, dan dia memberanikan diri. Dia ngomong, Yesus, kalau engkau itu suruh aku berjalan. Dan luar biasa saudaraku, Petrus itu mengalami satu mujizat yang luar biasa. Dan saudara, dalam kehidupan kita juga, saudara, Tuhan ingin kita mengalahkan masalah, persoalan yang kita hadapi. Tuhan ingin kita mengalahkan segala tipu daya si jahat yang berusaha untuk mencuri damai sejahtera, yang mencuri berkat Allah, mencuri rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang memberikan kepada kita otoritas, memberikan kepada kita kuasanya, memberikan kepada kita pembelaannya. Supaya apa? Supaya kita menang dalam persoalan hidup kita. Baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, saudaraku, masalah apa saja. Ya. Nah, saudara, ketika gelombang angin sakal itu masih belum berhenti, saudara, sakit penyakit yang kita alami, mungkin saudara alami masih gak kunjung berhenti. Tapi ketika saudara tidak ada keraguan, saudara bisa mengalami mujizat. Saudara bisa berjalan, saudara bisa melewati masalah itu dengan satu miracle, dengan satu mujizat. Ya, asal percaya saja. Ketika kita bisa melewati itu, saudara, itu satu miracle, satu mujizat. Tetapi kita harus tahu, masalahnya belum selesai. Gelombang itu masih berkecamuk, saudara. Mungkin itu masalah anak kita gitu ya, anak saudara mungkin masih memberontak gitu ya. Bisnis atau usaha itu mengalami keterpurukan dan bahkan semakin terpuruk. Saudara mungkin terbelit hutang, hutangnya nggak kebayar, malah semakin membengkak. Nah, saudara, di sini ini iblis itu bisa mengintimidasi kita. Kita bisa mengalami seperti Petrus itu, sudah mengalami mujizat, sudah berjalan di atas air, sudah mengalahkan masalah itu walaupun masalahnya belum selesai. Ya, saudara bisa membayangkan ketika Petrus itu berjalan di atas gelombang air itu gelombangnya tuh masih nggak berubah sama sekali gitu ya. Tetapi ketika dia mengalami ketakutan, ketika dia ragu, maka dia bisa mengalami satu keterpurukan. Seharusnya ketika kita mengalami masalah yang tidak kunjung berhenti itu, saudara, kita bisa klaim, kita bisa ucapkan firman Tuhan, kita bisa declare, Tuhan terima kasih, aku adalah pemenang, aku lebih daripada pemenang, Engkau pembelaku, Engkau Allah yang peduli dengan masa depanku, kuasa itu Engkau berikan kepadaku, masalahku akan selesai, penyakitku akan disembuhkan, anakku itu akan bertobat, usaha pekerjaanku itu akan dipulihkan dan bahkan akan mengalami terobosan jauh sebelumnya. Saudara, kita harus mengatakan hal itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terintimidasi. Dan ini bukan hanya sekedar permainan kata-kata. Saudara, ini kata-kata yang keluar dari iman itu menghasilkan sesuatu yang powerful. Kata-kata itu keluar dari kepercayaan kita akan firman Tuhan, akan janji Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan itu mengizinkan kita ini berjalan di atas badai, di atas gelombang angin sakal, di atas gelombang masalah yang tidak henti-hentinya, dan bahkan mungkin semakin kita doakan keadaannya semakin berbalik. Nah, di sini itu Tuhan itu punya tujuan, yaitu supaya melatih iman kita. Kesatu, kedua, supaya kita sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, saudaraku. Ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak mampu. Berikutnya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya dan kita percaya bahwa aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi bagi kita yang percaya. Ya, Dia ingin setiap saudara dan saya, kita punya pengalaman kemenangan. Ketika kita menghadapi keterpurukan, kita menghadapi jalan buntu, saudaraku, ada pujian yang mengatakan Tuhan membuka jalan saat tidak ada jalan. God will make a way when it seems to be no way. Saudara, Bapak Ibu, ketika struggle atau masalah itu belum kunjung selesai, saudara, setiap saat ketika kondisi yang berat itu menimpa kita dan tidak berubah keadaannya, jangan pernah terintimidasi oleh keadaan. Alkitab mengatakan, we walk by faith and not by sight.
Kita hidup itu bukan karena melihat, saudaraku, tetapi karena percaya. Kalau melihat keadaan nggak berubah. Kalau kita melihat kondisi situasi sekeliling, saudaraku, mungkin sikonya semakin buruk. Tetapi kalau kita percaya akan janji Tuhan, maka itu ada perkara besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tetap bersifat positif, kita harus percaya janji Allah, kita harus bersuka cita walaupun dalam keadaan yang seperti itu. Kita harus minta damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memenuhi hati kita. Saudara percaya bahwa ketika kita melakukan itu, di dalam alam roh itu kita sudah mengalami kemenangan. Kemenangan itu dimulai dari apa, saudaraku? Dari alam roh. Dari segala sesuatu yang tidak nampak oleh mata. Setelah itu baru yang nampak di mata itu terjadi. Kita sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Kita sungguh-sungguh mengalami terobosan. Kita sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan itu memang izinkan gitu ya. Kita ini mengalami kesulitan yang nggak selesai. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita dari kesulitan atau tantangan yang kita hadapi gitu ya. Tujuannya apa sih? Supaya kita ini diperlengkapi untuk satu pengalaman kemenangan atau terobosan yang luar biasa. Saudara percaya bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan menjadi orang yang kalah, tetapi menjadi pemenang. Amin. Dan bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi orang yang terpuruk, tetapi orang yang mengalami terobosan ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita ini terbelenggu oleh keadaan situasi sekeliling kita, tetapi Dia ingin kita mengalami freedom, mengalami kemenangan, dan bahkan bisa membawa kemenangan dalam kehidupan orang lain. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, kepadanya, sebab Ia, Allah, akan memelihara kamu. Dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah engkau takut, sebab aku Allah yang menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku yang menjagamu. Aku yang menguatkan engkau. Nah, saudaraku, ya kalau kita ngomong satu ayat lagi, saya ingat Roma pasal 8 ayat 31, jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya apa, saudaraku? Ada yang lawan? Ada. Keadaan, situasi, intimidasi. Tetapi siapa yang ada di belakang kita, membackup kita, dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya ingin kita semua mengambil satu langkah iman. Semua hal itu bisa terjadi dalam diri saudara, bisa terjadi dalam diri saya juga gitu ya. Oleh karena itu saya belajar, saya buang segala keraguan, saya buang segala ketakutan, keraguan, ketakutan atau kekhawatiran itu di dalam hidup kita atau yang mengintimidasi kita. Kita harus belajar mempercayai Dia sebagai Allah yang setia. Ya, rancangan Allah bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, rancangan Allah bukan rancangan yang buruk atas hidup kita, tetapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Hari ini kita mungkin bisa mengalami masalah, hari ini kita mungkin bisa terpuruk, tetapi saudaraku ingat, pencobaan yang datang atas kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Kekhawatiran atau ketakutan tidak akan membuat keadaan itu menjadi lebih baik, tetapi justru kekhawatiran, ketakutan itu membuat kita ini bisa stres, bisa depresi, dan itu menimbulkan banyak penyakit, darah tinggi, terus diabetes, apalagi itu jantung dan lain-lain gitu ya. Kita harus tahu bahwa ketakutan atau kekhawatiran yang terus-menerus, yang berlebih-lebihan itu tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, saudaraku, tidak memberikan solusi, tetapi membuat kita ini semakin panik, semakin tegang, semakin kacau, dan akhirnya kita tidak bisa berpikir secara akal sehat, dan itu membuat keadaan itu justru semakin terpuruk, membuat keadaan itu semakin lebih rumit. Dan kita tidak bisa menyelesaikan. Tuhan menghendaki setiap saudara dan saya sanggup untuk menanggung segala pergumulan, segala tekanan, segala kesulitan yang kita hadapi. Saudara, manusia hidup itu
ciri-cirinya menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan, himpitan atau apapun. Tetapi ingat bahwa semuanya itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita bisa hadapi bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah itu yang meng-backup setiap kita. Tuhan merindukan setiap kita menjadi orang-orang yang bergantung kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab juga mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, ada survei yang mengatakan bahwa 90% dari masalah yang kita hadapi itu sesungguhnya tidak terjadi gitu ya. 90% dari masalah yang dari kekhawatiran kita itu sebenarnya karena kita sendiri gitu ya. Kenyataannya itu nggak terjadi. Nah di samping itu setan itu ambil kesempatan gitu ya. Dia take advantage. Dia berusaha, dia membohongin kita. Supaya apa? Supaya kita takut, supaya kita ragu, supaya kita meragukan kuasa Tuhan. Supaya kita bahkan gak percaya sama sekali terhadap kuasa Tuhan. Ingat bahwa kekhawatiran atau ketakutan itu bisa merampok iman kita. Bisa menghabisi segala berkat dan bahkan rencana Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara ganti segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kita belum lihat jalan keluar, kita belum melihat ada kemenangan, kita belum melihat terobosan, kita belum melihat sakit itu disembuhkan, kita belum melihat anak kita itu sudah dipulihkan, anak kita bertobat, belum. Kita belum melihat bahwa pekerjaan atau bisnis kita sudah membaik, masih belum melihat. Tetapi iman kita sudah mengatakan bahwa everything will be okay. Segala sesuatu itu akan dipulihkan. Tuhan itu bisa membalik kekalahan itu bisa menjadi kemenangan. Tuhan itu bisa membalik kejatuhan menjadi satu kebangkitan, kerugian itu menjadi satu keuntungan yang besar, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan kita sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendaknya Tuhan, ya, mengalahkan segala penyakit, segala masalah, segala keraguan, segala kelemahan bahkan di dalam diri kita. Kalahkan segala dosa yang mungkin itu mengintimidasi atau menguasai kita. Kita harus bisa mengalahkan. Gimana caranya? Activate your faith. Mengaktifkan iman kita. Jangan mengaktifkan keraguan kita. Jangan mengaktifkan kekhawatiran atau ketakutan kita. Tetapi aktifkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Saudara, kalau seandainya terjadi di perusahaan saudara, di tempat kerja saudara, wah ada PHK, hampir semua 50% karyawan di layoff, di PHK. Apa yang terjadi saudaraku? Bagaimana respon saudara? Saudara jangan takut saudaraku. Gak perlu takut saudaraku. Kita mesti ngomong, harus buat satu-satu pernyataan. Tuhan terima kasih, Engkau izinkan aku bekerja di tempat ini. Aku akan contribute, aku akan memberikan satu sumbangsi yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau toh kita sudah melakukan yang terbaik, kita masih termasuk golongan yang di PHK, jangan khawatir karena Tuhan bisa menggantikan kita tempat kerja atau lapangan kerja yang jauh lebih baik, yang mungkin rewardnya atau salarnya lebih bagus. Betul saudaraku? Ya. Apa yang terjadi kalau misalkan anak kita tuh masih memberontak, dia masih kurang ajar terhadap orang tuanya, dia masih pulangnya tidak menentu, saudaraku rasanya nggak tahu bagaimana handle anak itu. Saudara jangan lihat kenyataan, saudara. Percaya kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, anakku akan jadi baik. Aku punya anak ini anak yang baik, anak yang akan bertumbuh terus di dalam iman dan takut akan Tuhan. Aku percaya anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, kata-kata iman kita itu punya satu power, punya satu kuasa. Kalau maaf kata suami atau istri kita masih kemana gak jelas saudaraku, digondol orang lain saudaraku, kita bisa katakan, Tuhan terima kasih Engkau sudah menyatukan kami dalam sebuah pernikahan. Dan Alkitab katakan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku, aku percaya bahwa dia akan kembali, dia akan rumah tangga kami akan diutuhkan dan itu akan terjadi. Apa yang kita percayai itu
akan terjadi dalam hidup kita. Atau mungkin satu kali di dalam pekerjaan saudara mungkin sudah berusaha, saudara sudah berupaya, saudara sudah minta tolong gimana, tapi keadaan tidak berubah. Ya betul, keadaan mungkin tidak berubah. Tapi Alkitab mengajarkan kita, jangan melihat kenyataan. Lihat janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Satu kali ketika kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, kita sudah mencari kehendak Tuhan, kita sudah mengetuk pintu kemurahan Allah. Disitulah saudaraku kita menyerahkanlah. Tuhan itu turun tangan, Dia akan mengatakan mujizat, Dia akan memulihkan segala pergumulan kita. Dan jangan sampai kita terintimidasi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang mengasihi kami. Rancangan-Mu itu selalu indah dan terbaik bagi kami. Kalau toh Tuhan izinkan kami mengalami satu masalah yang berat, Tuhan izinkan kami berada dalam satu gelombang kesulitan, tantangan, himpitan yang tidak ada henti-hentinya. Kami tidak mau mengomel, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau patah arang, kami tidak mau patah semangat. Karena kami tahu di balik itu Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kami. Yang kami percaya bahwa pencobaan yang datang pada kami tidak akan melampaui kekuatan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan kalau ada jemaat yang mengalami keterpurukan seperti itu, biarlah Engkau yang menguatkan iman mereka ya Tuhan. Seperti yang pernah dialami oleh Petrus ya Tuhan. Berjalan di atas air, berjalan di atas gelombang masalah yang mungkin belum selesai, yang mungkin tidak kunjung selesai. Tetapi kami percaya bahwa gelombang masalah badai itu tidak akan terus selama-lamanya ada. Satu kali akan berhenti. Sebagaimana murid Kristus ketika Yesus bersama dengan Petrus itu sampai ke perahu, maka gelombang itu selesai. Sebab itu Tuhan ajar kami untuk terus kami memandang Engkau. Hati kami berpaut kepadamu. Kami mempercayai bahwa di dalam Engkau itu ada mujizat. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada kemenangan. Dan kami ingin meyakinkan diri kami bahwa mujizat itu masih terjadi bagi orang yang percaya. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu masih terjadi kalau kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Terima kasih, hamba-Mu berdoa. Tuhan, biarlah Engkau membawa setiap jemaat-Mu melewati gelombang masalah yang berat ini ya Tuhan. Bukan dengan satu kekalahan, tetapi dengan satu kemenangan besar. Dengan satu mujizat yang besar. Bukan seperti Petrus yang ketika mengalami mujizat, tetapi dia ragu, dia takut dan akhirnya dia tenggelam. Tetapi izinkan kami terus untuk mata kami memandang kepadamu. Mata kami memandang kuasa-Mu yang tidak terbatas itu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, bawa mereka semakin setia, semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh dalam pemuritan, semakin mencintai Tuhan. Dan itu terbukti di dalam kehidupan mereka, baik private life, hidup pribadi, keluarga, pekerjaan atau usaha, pelayanan, dalam pergaulan semuanya. Mereka boleh menjadi hidup mereka diberkati dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari kita semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu di sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sepanjang umur hidupku,
terpujilah Kau Tuhan